Gue harus punya tata kedua kepang. Karena di tempat yang ini rawan sekali antara perempuan dan laki-laki gitu. Gimana caranya gue bisa diterima ya sama mereka gitu? Ada caranya. Gue deketin istrinya dulu. Gue bikin tuh ibunya jatuh cinta sama gue, istrinya. Pasti nurut bapaknya. Kalian udah lama banget kak. Kalau kalian deketin bapaknya dulu, terus lo berharap dia membiayai hidup lo, dibeliin handphone, lo dikasihin duit, itu sementara. Itu gak akan long term. Lo punya hubungan gak akan panjang, kandas gitu. Gue gimana ya caranya bisa masuk ke keluarga ini sehingga gue bisa memanage dan jadi financial mereka bisa diterima dengan baik. Oh, baru sampai rumah. Dari mana, gereja ya? Kok kita gak ketemu sih? Aku DM gak dibales. Gimana caranya? Ternyata gue harus deketin istrinya guys. Gue harus deketin si ibu negara. Palembang takziah. Takziah. Dua orang ini sangat sama sekali guys. Takziah dia sekarang. Enggak di Jakarta. Oh alah. Sekarang di mana? Yaudah yuk ngopi. Temanku meninggal. Kenapa? Sakit. Itu tantangan hidup aku. Ada di perbankan. Baru balik Jakarta. Oke. Ya DM aku dibales sih. Karena gak mudah. Aku berada di circle yang naik tingkat nih. Gue harus bisa serangan jantung. Wow, masih muda ya. Gue harus bisa ada di circle ini. Gimana caranya mereka bisa terima gue dengan baik. Ya gitu. 50 tahun. Ya kak. Akhirnya sampai kalian tau gak gue deketinnya sampai segimananya. Tuh ibu ke pasar. Tahu pasar induk gak? Pasar induk. Itu gue yang nemenin beli bawang. Karena dia gak punya anak cewek. Atau dia punya anak ceweknya di luar negeri gitu. Sampai finally sekarang gue menjaga hubungan itu menjadi baik. Gue tidak mau merusak sama sekali hubungan itu. Kalau si ibu itu dirawat sakit, itu gue yang jagain guys. Karena dia punya sakit gula basah, ya kan? Hubungan gue udah sampai kayak gitu till now. Gue yang jagain. Dia tuh udah kalau garuk kena nyamuk itu bolong. Kemana sih anak-anaknya? Ada. Cuma anaknya yang cewek tuh leukemia. Anaknya yang cowok juga sibuk gitu. Dari yang tadinya gue datang dia udah sakit lama kan. Pertama kali gue nongolin muka gue gini, siapa lo? Gitu kata si ibu. Dia orang yang jualan sate itu apa? Madura Betawi. Ikut rumah sakit, matanya udah ngelotot. Siapa lo? Kata dia. Gue nggak tahu gue mau mundur pulang atau gue tetap masuk gitu. Ya gue ngomong lah pelan-pelan, guys tahu gitu. Sampai akhirnya kalau dia sakit dia harus panggil gue. Ibu sakit dan dia kalau sakit cuma mau dirawat di satu rumah sakit dan di ruangan itu aja, nggak mau yang lain.
guys gitu. Jadi setiap orang yang disuruh atasan gue untuk gue samperin, kalau dia sudah berkeluarga, pasti udah berkeluarga semua sih, gue harus ketemuinnya si ibunya. Gue gak boleh datang ke rumah karena gue perempuan, gue orang bang, gue cakep juga kan lah. Bapak ada kan, kesel dong, ngapain lo nyari suami gue gitu. Gue harus beliin, gue biasanya langsung beli ke toko buah itu buat ibunya, karena gue udah pasti tahu datanya dong, nama si ibu siapa, anaknya aja gue udah bisa tahu gitu. Biasanya gue datang di saat dia ulang tahun. Gue datang di saat dia ulang tahun karena biasanya karena gue kebetulan ada di private. Jadi gue dari konvensional gue naik ke priority banking sampai akhirnya gue ada di private banking. Dimana kalau dia ulang tahun kita harus datang gitu. Gue datang, nemuin, gue ikutin apa doyanan dia, makanya gue bisa masak. Untungnya gue bisa masak. Gue bikin dia nggak boleh kalah, tapi jadi gue harus lebih bodoh cara masaknya daripada dia. Sabir bisa nggak masak rawon? Nggak bisa, padahal sih gue bisa. Sini deh ibu ajarin besok ke rumah, nanti tak minta izin sama kepala cabang, aku mau ajak kamu makan rawon. Iya bu, iya. Udah datang, enak gak? Iya enak banget. The first aku makan rawon terenak. Padahal guys, gitu. Kamu tuh kalau perempuan harus bisa masak. Jadi kamu harus tahu gimana caranya nih. Kalau rawon itu gini, gak gini gitu. Ya bu, gitu. Saya juga mau nanti belajar masak, bisa pintar masak kayak ibu. Kalau ibu mah bapak kalau nggak makan masakan ibu itu kerjanya nggak konsen. Mulut rasanya pengen julid nih, yang bener bu. Tapi kayaknya kalau waktu bapak main golf, bapak makan lancar-lancar aja sih bu, gitu. Nggak boleh guys. Yang namanya rahasia kayak gitu harus tetap dijaga. Apapun yang kita ketahui tentang si bapak nggak boleh bocor. Jadi gue bisa dapetin mendayung satu perahu itu banyak guys. Gue jaga rahasia tuh bapak, gue bikin si ibunya nyaman. Nah kadang tuh suka ketemu gini, ternyata yang gue datengin rumahnya pas datang anaknya ganteng. Nah itu cobaan ada di gue. Gue sering banget dapat keadaan yang kayak gitu. Bahkan di dunia kerjaan gue tuh cobaannya parah gitu. Bahkan gue pernah di sidang antara si bapak ini nasabah gue yang anak bapaknya si cowok ini. Gue di sidang di antara mertuanya dia, gila nggak parah? Itu parah gitu dah. Jadi ada tuduhan ganteng banget lu, gue kasih tahu nanti anaknya siapa tuh ganteng. Dan ganteng dia angkatan udara juga gitu kan. Jadi gue tuh di sidang kayak apa ya, maksudnya kayak kesalahan yang gak gue buat gitu loh. Tapi untungnya karena kita udah punya kuncian, lo tau kuncian. Jadi ada masalahnya udah sampai ke sana-sana gitu guys. Seru banget kerja di bank tuh seru gitu. Jadi menurut gue kayak nyaman banget. Kok pindah Feb? Nah kita harus keluar dari zona nyaman guys, supaya dapat yang lebih nyaman lagi gitu. Akhirnya gue pindah di
gajian. Pokoknya gue pindah di salah satu perusahaan juga. Yang pasti harus yang lebih baik gitu. Ya, pokoknya nggak boleh puas sama hasil kerja yang pernah kita jalanin. Terus kita harus coba. Kalau kita nggak coba nggak akan bisa ya Kak Dua Kepang. Nggak akan bisa. Jadi gue bukan anak yang dari kecil udah punya stroller emas. Bokap gue cuma wira swasta. Dia yang berjuang hidup dari Sumatera ke Jakarta gitu. Yang membesarkan ketujuh anaknya. Dan semuanya sekolah. Udah. Habis itu dia cuma kasih doa dan berharap kalau anaknya bisa melanjutkan apa yang udah pernah diajarin dan bisa bertahan hidup gitu. Jadi besok kita ulangan, semua yang saya ceritakan harus bisa dijawab, oke? Kalau ada yang salah jawabannya, saya hukum semuanya ada di sini. Ujian pribadi. Enggak gitu kan. Pokoknya besok kita ujian. Saya akan kasih 10 pertanyaan soal kehidupan saya nanti. Ya. Siapa semua yang benar? Sampai ada yang salah jawabannya. Semua ada hukumannya. Kalau yang benar, ada hadiahnya. Oke? Siapa yang record? Nggak boleh ada yang minta record. Pokoknya, besok kita ujian. Aku akan kasih 10 pertanyaan. Besok pakai joki. Saya udah live lama banget, saya udah ceritain kehidupan saya dari saya mau nangis, saya udah nahan air mata saya sampai saya udah gak bisa nangis lagi. Kalian kalau sampai gak bisa bener jawabannya, gak tahu deh. 10 pertanyaan untuk ujian besok. Oke? Pokoknya, besok izin urusan keluarga nggak ada nih. Nih ya tolong ya Bang Alam di record siapa aja nanti. Record. Bisa diulang aja, nggak mau pokoknya Bang Habib apalagi ya gue nggak ngerti lagi kalau moderator gue bisa nggak tahu jawabannya gue nggak. 10 pertanyaan soal Febri Verona gitu. Bagian mana yang pernah ditonjok? Mukanya, kakinya, tangannya? Gitu ya. Waktu Febri kesampit, senjata apa yang Febri pelajari untuk menjaga dirinya dari serangan-serangan para pemburu? A. Sumpit. B. Panah. Karika udah salah. Yang di Kalimantan salah, semuanya salah. Ya ampun. Kalau ini Kalimantan kok itu sih? Iya, sumpit.